Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Jadi kali ini aku akan membahas teori feminisme pada novel dengan judul The Best of Me. Happy watching guys. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari feminisme. Feminisme adalah teori keyakinan dalam persamaan sosial, ekonomi, dan politik dalam hal gender. Menurut Burkett dan Brunella 2017, sejarah feminisme berasal dari Barat. Ini diwujudkan di seluruh dunia dan diwakili oleh berbagai institusi yang berkomitmen untuk kegiatan atas nama hak dan kepentingan perempuan. Yang artinya keyakinan bahwa pria dan wanita harus sama. Masyarakat tidak berfungsi karena perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan sama. Teori feminisme mencoba memahami mengapa pria dan wanita tidak diperlakukan sama, meskipun perempuan telah menempuh jalan panjang dalam mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Masih ada banyak cara di masyarakat bahwa perempuan tidak diperlakukan sama dengan laki-laki. Langsung aja kita analisis teori feminisme pada novel The Best of Me, karya Nicholas Sparks. Di sini aku menggunakan konsep feminisme dari Betty Friedan. Dalam konsep feminisme ini terdapat 5 tipe, yaitu the suburban woman, the American woman, the educated woman, the happy woman, and new woman. Nah, yang pertama, the suburban woman. Mimpi dari setiap wanita Amerika, bahkan wanita di seluruh dunia, hidup hanyalah untuk mempunyai suami dan menikah, mempunyai anak dan tinggal di rumah yang bagus di pinggiran kota. Rumah yang bagus sebagai tempat untuk beristirahat, sebagai tempat untuk beraktivitas antara keluarga, dan sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman tanpa memikirkan dunia luar selain kehidupannya di rumah. Kedua, the American woman. Mimpi mereka hanya untuk menjadi istri dan ibu yang sempurna, memiliki ambisi untuk mempunyai 5 anak dan sebuah rumah yang cantik. Mereka hanya berjuang bagaimana untuk mendapatkan dan mempertahankan suami mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk masalah-masalah yang ada di dunia, yang ada di luar rumahnya, yang tidak bersifat wanita. Mereka menginginkan para lelaki yang menentukan keputusan. Mereka merasa bangga dengan peran mereka sebagai wanita dan dengan bangga menulis di kolom sensus pekerjaan ibu rumah tangga. Yang ketiga, the educated woman. Menurut Dictionary.com, educate adalah seorang yang menampilkan ciri-ciri terpelajar dan memiliki kualitas dalam dirinya. Mereka menemukan rutinitas mereka, hidup berbeda dengan pelatihan mereka. Beberapa orang berkata bahwa masalah yang dulu terjadi adalah semakin dan semakin wanita memiliki pendidikan secara alami membuat mereka tidak bahagia dengan peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Meskipun mereka merasa telah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga, namun tetap berpikir bahwa mereka tidak menghasilkan sesuatu untuk keluarga dan dirinya sendiri. Yang keempat, the happy woman. Merupakan ibu rumah tangga yang pernah kuliah dan bekerja, tetapi menjadi ibu rumah tangga adalah peran yang paling bermanfaat dan memuaskan, setara dengan suami mereka. Dapat pergi bersamanya dalam perjalanan bisnis dan urusan bisnis sosial. Wanita merasa berharga dan puas ketika mereka menjadi ibu rumah tangga, walaupun mereka pernah kuliah dan memiliki pekerjaan. Dan ketika mereka menjadi partner atau teman dalam hubungan kerja suaminya, membuat mereka merasa bangga dengan peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Kemudian, new woman. New woman merupakan wanita yang hidupnya baru, wanita yang menciptakan semangat yang ditentukan sebagai identitas baru bagi wanita, yaitu kehidupan mereka sendiri. Senang hati, bangga, penuh petualangan, wanita karir yang menarik, begitu mandiri, dan bertekad untuk menemukan kehidupan baru miliknya sendiri. New woman memiliki semangat untuk menjalani hidupnya atas keinginannya sendiri, bahkan sampai melawan orang tuanya sendiri. Sama seperti pahlawan-pahlawan muda yang meninggalkan rumahnya untuk mencari kehidupan baru dan bertumbuh untuk mencapai impiannya dengan keinginannya sendiri. Saya akan menjelaskan feminisme yang tercermin dalam novel The Best of Me menggunakan teori Betty Friedan. Nah, saya akan menjelaskan tipe-tipe feminismenya satu persatu. Yang pertama, gambaran Amanda sebagai wanita. Amanda merupakan tokoh utama wanita dalam novel ini. Dia sebagai tokoh protagonis yang selalu muncul di setiap saat dalam novel. Amanda memiliki ibu yang bernama Evelyn Cole dan menjadi kekasih Dawson Cole. Dalam masa mudanya,
Dan setelah dewasa menjadi seorang istri dari Frank dan juga seorang ibu dari 4 orang anak, Jared, Ian, Bea, dan Annette. Amanda ketika remaja tinggal bersama keluarganya di kota kecil yang bernama Oriental yang terletak di Carolina Utara. Amanda menggambarkan tipe dari wanita yang merupakan makhluk hidup yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dalam hidup. Di sini, Amanda digambarkan seperti seorang manusia yang sempurna, memiliki segalanya seperti kecantikannya. Ketika dia tersenyum dan tertawa, wajahnya terlihat cantik, rambutnya begitu berkilau seperti madu dan matanya berwarna seperti langit di waktu musim panas. Dia memiliki karakter yang sempurna sebagai wanita dari dia remaja hingga dia dewasa. Kedua, Amanda menikah. Setelah menikah, Amanda memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang tinggal di rumah untuk mengurus kebutuhan rumah dan mengurus anak-anaknya. Ciri-ciri yang Amanda lakukan adalah konsep dari feminisme yang disebut dengan the suburban woman. 3. Kepedulian terhadap orang lain. Amanda digambarkan sebagai wanita yang sangat peduli terhadap keluarganya. Walaupun dia merupakan seorang wanita yang berpendidikan, dia tidak peduli terhadap gelar yang dia miliki karena ingin mengutamakan untuk mengurus suami, anak, dan rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Bahkan ketika dia remaja sudah menjadi seorang yang peduli terhadap pasangannya. Seorang wanita yang peduli terhadap pasangannya adalah feminisme yang sesungguhnya atau yang disebut dengan the American woman. Keempat, pendidikan. Sebelum Amanda menikah, dia telah menyelesaikan pendidikannya di Duke University dan membantu di rumah sakit dengan menjadi pekerja sukarela. Setelah menikah, Amanda menjadi guru di sekolah dasar. Namun, ketika Jared anak pertamanya lahir, dia tidak dapat hadir untuk mengajar di sekolah. 18 bulan kemudian, lahirlah anak keduanya, Lion, sehingga membuat dia untuk berhenti bekerja. Seiring dengan berjalannya waktu, Amanda mulai merasa tidak puas akan apa yang telah dia dapatkan ketika menikah, sehingga dia menginginkan yang lebih karena dia adalah wanita yang memiliki pendidikan dan bekerja untuk waktu yang lama ketika dia menyelesaikan kuliahnya. Akan tetapi dia berusaha untuk menjauhkan pemikiran negatif itu karena dia sadar memiliki batasan karena memiliki suami dan anak. Ciri-ciri inilah yang disebut dengan the educated woman. Kemudian yang kelima, bahagia. Kehidupan pernikahan mereka yang bahagia karena keadaan hidup mereka yang dipenuhi dengan berkat, walaupun mereka memulainya dari bawah karena tidak mau menerima bantuan dari keluarga hingga mereka mampu untuk membeli rumah yang lebih besar di daerah kota. Sampai rencana untuk memasukkan anak-anak mereka di sekolah adalah saat-saat yang bahagia untuk Amanda atau yang disebut dengan the happy woman. Yang terakhir, perubahan dalam hidup. Keadaan yang semula bahagia dan baik-baik saja berubah ketika Bea anaknya meninggal. Amanda menjadi berubah, kehilangan Bea anaknya, membuat ambisi dan pemikirannya tentang melanjutkan pendidikannya dikubur dalam-dalam. Ditambah lagi, setahun berlalu, suaminya berubah yang membuat Amanda tertekan dengan pernikahannya. Amanda mencintai Bea anaknya dengan sepenuh hatinya dan sama dengan suaminya. Ketika Bea meninggal, bagian hidup dari Amanda juga ikut meninggal bersamanya. Hal itu menjadi masalah utama yang membuat pernikahan mereka bermasalah. Ketika Frank dan Jared mengalami kecelakaan, Amanda merasakan sesuatu yang berbeda untuk pertama kalinya. Amanda menjadi berubah dan peduli terhadap suami dan anaknya. Perasaan ketakutan akan sesuatu yang terjadi atas mereka membuat pikiran dirinya tidak tenang. Setelah mereka keluar dari rumah sakit, kehidupan mereka menjadi berubah. Setelah beberapa hal yang Amanda alami, termasuk dengan perubahan Frank menjadi pribadi yang lebih baik, akhirnya Amanda merasakan harapan untuk melanjutkan kehidupan, pernikahan, dan keluarganya. Hidup Amanda pun berubah dipenuhi dengan kebahagiaan dan memulai kehidupan dengan lembaran yang baru, dengan pikiran yang lebih tenang dan pribadi yang lebih dewasa demi mendapatkan hidup yang lebih baik untuk dirinya, suaminya, dan anak-anaknya sampai sisa hidup mereka. Amanda berubah menjadi new woman seperti yang digambarkan oleh Betty Friedan. Setelah tadi membahas tipe-tipe feminismenya, kesimpulannya bahwa feminisme dapat dilihat dari tokoh Amanda Coler yang merupakan pemain utama dalam novel The Best of Me. Amanda memiliki semua tipe-tipe feminisme yang digambarkan oleh Betty Friedan. Sejarah feminisme yang memiliki 3 gelombang. Gelombang pertama terdiri dari feminisme liberal,
radikal dan Marxis. Gelombang kedua terdiri dari feminisme, psikoanalisa, dan eksistensialisme. Gelombang ketiga terdiri dari feminisme, postmodern, dan multikultural. Amanda merupakan makhluk hidup yang artinya bertumbuh dalam bentuk fisik, mempunyai pikiran, dan membutuhkan pengetahuan untuk menjalani hidupnya. Kisahnya dimulai ketika pada waktu Amanda menikah dan menjadi the suburban woman, dan selanjutnya ketika terjadi perubahan dan situasi-situasi yang mendukung sehingga Amanda menjadi the American woman, dengan dasar bahwa Amanda sebagai wanita yang memiliki pendidikan, maka menjadikan Amanda the educated woman. Kehidupan pernikahannya yang bahagia membuat Amanda menjadi the happy woman, dan perjalanan kehidupan pernikahan mereka yang mempunyai banyak masalah membuat Amanda menjadi new woman, dan akhirnya melanjutkan hidupnya bersama dengan keluarga, suami, dan anak-anaknya. Dengan demikian, perjuangan Amanda dalam menjalani hidupnya dengan kekuatan feminisme pada saat menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, terutama dalam pernikahannya. Sekian yang boleh dapat saya sampaikan mengenai teori feminisme. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.